Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Ikhwan akhwat soleh dan soleha dari kelas 4 SDIT Rabbani Islamic School. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita masih bisa sama-sama bersilaturahmi, kita masih bisa sama-sama untuk menuntut ilmu dalam pembelajaran tematik 4G subtema 3 yaitu indahnya keragaman di negeriku. Untuk itu, sebelum masuk ke pembelajaran, silakan Ananda sekalian untuk menyiapkan buku tematik 4G-nya, kemudian buka halaman 83 yaitu subtema 3 tentang indahnya keragaman di negeriku, ya. Untuk itu, marilah kita sama-sama mengawali pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ustaz minta maaf ya sebelumnya. Untuk buku tematik 4G silakan untuk buka halaman 77 ya. Subtema 3, indahnya keragaman di negeriku, halaman 77. Tapi Anda sekalian, kita akan sama-sama masuk ke pembelajaran pertama ya. Nah, di pembelajaran pertama ini ya Anda bisa buka di halaman 77 yaitu tentang mencari arti kata sulit dan istilah dalam suatu teks. Nah, teksnya di mana Ustadz? Teksnya ada di bagian bawah halaman 77 yaitu tentang penduduk dan adat istiadat masyarakat Jawa Barat ya. Nah, apa itu istilah? Nah, istilah adalah kata atau gabungan kata yang menjelaskan konsep atau keadaan dalam bidang tertentu. Atau istilah juga sering juga disebut sebagai kata atau ungkapan yang khusus. Misalnya apa Ustadz? Misalnya, istilah yang digunakan untuk anak-anak yang memiliki kemampuan berpikir rata-rata dari anak-anak lain disebut dengan cerdas. Ya, jadi anak yang cerdas adalah anak yang memiliki kemampuan berpikir atau kreativitas lebih tinggi dari anak-anak yang lain. Nah, itu contohnya ya. Nah, untuk mengetahui arti suatu istilah, Anda bisa baca atau dapat mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI di Google ya, seperti itu. Itu untuk pembelajaran pertama. Untuk itu, Ananda nanti silakan dibaca halaman 77 tentang penduduk dan adat istiadat Jawa Barat. Itu untuk pembelajaran pertama. Baik. Nah, di pembelajaran pertama ada muatan IPA ya. Bisa Ananda lihat di halaman 79 itu tentang menjelaskan pengaruh gaya magnet dan gaya gravitasi. Ya, nah di situ di halaman 70 bisa kita sama-sama simak bahwasanya apa itu gaya magnet. Nah, gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap suatu benda. Ya, bisa Anda baca di halaman ini. Kemudian apa itu benda? Nah, benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet disebut dengan benda feromagnetik. Nah, jadi benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda feromagnetik. Misalnya apa? Misalnya besi, baja, dan nikel. Nah, misalkan kalau Ananda pernah mempunyai besi, mempunyai magnet, kemudian Ananda tempelkan ke besi, baja, ataupun nikel, maka magnet tersebut akan menempel dengan benda itu. Ya. Nah, yang kedua, ada benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan lemah. Disebut dengan benda paramagnetik. Nah, benda paramagnetik ini bisa ditarik oleh magnet, tapi kekuatannya lemah. Jadi kadang copot, pun kalau nempel juga tidak terlalu lama seperti itu. Misalnya apa? Aluminium, kaca, dan kayu. Nah, kita bergeser ke halaman selanjutnya. Bisa Anda lihat di sifat-sifat magnet. Ya. Nah, sifat-sifat magnet antara lain sebagai berikut. Yang pertama, magnet memiliki daya tarik. Yang kedua, gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Yang ketiga, magnet mempunyai dua kutub. Nah, berdasarkan asalnya, magnet dibedakan menjadi dua, ada magnet alam
adalah magnet yang sudah tersedia di alam. Contohnya apa? Batuan yang dapat menarik besi. Lalu yang kedua, ada magnet buatan, adalah magnet yang sengaja dibuat manusia. Contohnya apa? Magnet batang, magnet jarum, magnet tabung atau silinder, magnet dengan huruf U, dan ladang. Seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada bentuk-bentuk magnet. Anda bisa lihat di layar ini, ada magnet batang, ada magnet jarum, ada magnet silinder, ada magnet ladang, dan juga magnet U. Nah, di setiap magnet ini memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, di sini bisa Anda lihat ya, ada huruf S, ada U, ada S, ada U. Nah, S ini disebut dengan kutub selatan, sedangkan U disebut dengan kutub utara. Nah, jadi di setiap magnet itu pasti memiliki dua kutub, ada kutub selatan, adapun kutub utara. Nah, tergantung tempatnya, Anda bisa lihat ya, kalau misalkan di magnet yang berbentuk U ini, kutub selatannya ada di kanan, sedangkan kutub utaranya ada di kiri. Nah, sedangkan kalau di magnet jarum ini, kutub utaranya ada di atas, kutub selatannya ada di bawah. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut ke halaman berikutnya tentang gaya gravitasi, halaman 81. Apa itu gaya gravitasi? Adalah gaya yang menarik benda selalu menuju ke bawah. Nah, disebut dengan gaya gravitasi. Nah, lalu ada gaya gravitasi bumi. Apa itu? Adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Nah, contoh gaya gravitasi bumi adalah jatuhnya buah dari pohon dengan sendirinya. Nah, kalau misalkan Anda memiliki tanaman buah-buahan di depan rumahnya masing-masing, ketika buah jatuh tersebut atau daun misalkan yang sering kita lihat, daun bisa kita temukan di dataran yang rendah atau di tanah, itu karena adanya gaya gravitasi bumi. Jadi daun ketika lepas dari batangnya maka akan jatuh ke bawah. Itu contohnya ya. Nah, di sini juga ada contoh lain nih. Gumpalan kertas yang dijatuhkan lebih cepat tiba di permukaan tanah dibandingkan dengan kertas lembaran. Nah, misalkan nih, Ananda punya kertas, kemudian Ananda remas-remas kertas tersebut sampai membentuk tidak beraturan. Kemudian Ananda jatuhkan dengan ketinggian sama dengan kertas yang Ananda tidak gusek-gusek itu, hanya lembaran kertas utuh. Nah, maka kertas yang sudah Ananda jatuhkan ini atau gumpalan ini itu akan lebih cepat. Hal ini karena gesekan gumpalan dengan udara lebih kecil seperti itu. Jadi si kertas yang masih utuh ini gesekannya itu lebih berat dengan udara. Nah, sedangkan kalau yang udah diremas-remas kayak gini itu lebih kecil, makanya lebih cepat jatuh. Seperti itu ya contohnya. Lanjut. Kita masuk ke pembelajaran 2. Pembelajaran 2 di sini Ananda bisa lihat di halaman 83. Nah, di halaman 83 ini kita akan belajar tentang menemukan informasi dalam teks. Nah, bagaimana caranya menemukan informasi tersebut? Nah, salah satu cara membaca yang baik adalah dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara. Mengapa demikian? Karena dengan membaca dalam hati, kita dapat mencermati hal-hal penting yang terdapat pada teks dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Nah, perbandingan kita membaca dengan bersuara dengan tidak bersuara, itu ketika kita membaca dalam hati, maka kita bisa lebih fokus, bisa lebih tenang, bisa lebih mencerna kata-kata atau kalimat yang terdapat dalam teks tersebut. Jadi kita tidak hilang fokus dengan suara kita ketika membaca. Nah, ya seperti itu. Lanjut. Nah, silakan Ananda buka halaman berikutnya di pembelajaran 2 ya, tentang menjelaskan gaya gesek dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu ada dalam halaman 86. Nah, di halaman 86 ini kita menjelaskan gaya gesek. Nah, apa itu gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang terjadi jika dua permukaan benda saling bergesekan. Nih, contohnya ada di gambar sini. Ada dua benda yang saling bergesekan. Itu yang pertama lantai, yang kedua lemari. Nah, ketika ada gaya dorong dari manusia misalkan mendorong lemari,
di atas lantai, maka di situ akan terjadi gaya gesek. Ya, contohnya Ananda ketika mendorong kursi, mendorong lemari misalkan di rumahnya masing-masing, nah itu Ananda sudah melakukan gaya gesek. Nah, besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh permukaan kedua benda yang bergesekan. Nah, seperti itu, semakin Ananda pelan mendorong benda atau mendorong lemari tersebut, maka gaya gesek tersebut akan semakin kecil atau tipis. Sedangkan semakin besar atau semakin cepat Ananda mendorong lemari tersebut, maka gaya gesek akan semakin besar. Seperti itu. Nah, di pelajaran 2 ini juga akan menjelaskan tentang gaya gesek dan kegunaannya. Nah, gaya gesek contohnya ketika di sini ada gambar seseorang mendorong mobil. Nah, di sini terjadi gaya gesek. Kira-kira di mana gaya gesek yang terjadi? Nah, gaya gesek yang terjadi di sini adalah terdapat di ban mobil dengan aspal atau jalanan, ya. Karena gaya gesek pada benda yang bergerak selalu berlawanan arah dengan arah yang benda tersebut. Contohnya atau maksudnya adalah gaya gesek ada yang menguntungkan dan juga ada yang merugikan, seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada gaya gesek yang menguntungkan. Apa saja? Bisa Anda lihat ya. Ada alas sandal dan sepatu dibuat dari karet agar pemakainya tidak mudah terpeleset. Ini menguntungkan manusia. Lalu sepatu sepak bola diberi pool, ya. Pool ini yang di bawah ini yang bentuknya seperti duri yang besar yang terdapat di dalam sepatu bola. Di situ untuk memperbesar gaya gesek agar pemakainya tidak mudah terpeleset. Lalu ada gaya gesek pada sepeda juga digunakan untuk, atau gaya gesek juga terjadi pada rem untuk memperlambat laju sepeda. Kemudian nomor 4, ban kendaraan dibuat dari karet dengan motif beralur agar memperbesar gaya gesek yang terjadi antara ban dan jalan raya hingga aman ketika kita menggunakan mobil, seperti itu ya. Kemudian contoh gaya gesek yang merugikan apa? Contohnya nih, pada mesin sepeda motor atau mobil selalu terjadi gesekan antara bagian-bagian. Contohnya apa? Contohnya pergesekan antara rantai dengan gear atau bagian bulat pada sepeda atau pada sepeda motor yang digunakan untuk melajukan sepeda tersebut, terjadi gesekan ya. Nah, itu akan membuat mesin cepat rusak. Nah, untuk mengurangi gesekan yang terjadi, mesin diolesi pelumas. Kadang kita rantai yang terdapat di sepeda kita sering kita rawat atau sering kita perhatikan gitu ya, rantai tersebut agar tidak terjadi kerusakan. Kemudian ban mobil, sepeda motor dan sepeda jika sering digunakan lama-kelamaan, alur ban tersebut hilang, maka terdapat mengurangi gaya gesekan. Nah, semakin kita sering menggunakan motor tapi tidak memperhatikan ban motor kita, itu lama-kelamaan ban motor tersebut akan semakin menipis karetnya sehingga gesekan yang terjadi itu dapat berbahaya ya, sehingga kadang terjadi suatu hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan karena akibat dari ban karet yang terdapat ban tersebut tipis, sehingga ketika terjadi gesekan dengan jalan raya itu akan terjadi licin gitu ya, tidak beraturan arahnya, seperti itu. Nah, di pembelajaran 3 di sini menjelaskan keragaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Ya, bisa Anda lihat di halaman 89. Ya, masyarakat melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, orang tua Ananda berdagang, bekerja, dan sebagainya. Itu untuk memenuhi kehidupan Ananda, seperti makan, seperti bersekolah, memenuhi kehidupan lainnya seperti membeli baju dan sebagainya. Nah, kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat disesuaikan dengan kondisi alamnya. Jika kita lihat di Cikarang, di sini kondisi alamnya sangat beragam ya. Ada pabrik, ada persawahan, ada perkebunan dan sebagainya. Nah, di sini ada bidang kegiatan ekonomi apa saja? Yang pertama, pertanian dan perkebunan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, rendah, dan pantai. Kedua, peternakan dan perikanan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, rendah, dan pantai. Kemudian kehutanan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan hutan, seperti
seperti itu. Nah, itu pembelajaran atau menjelaskan keragaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Seperti itu ya. Kemudian ada menjelaskan bagaimana sih sikap kita ya dalam menjaga keragaman. Itu ada di halaman 92. Nah, di sini Ustadz memberikan 3 contoh sikap yang harus kita miliki dalam keragaman. Misalkan keragaman dalam hal apa saja? Dalam hal agama, dalam hal adat istiadat, budaya, daerah asal, seperti misalkan ada yang berasal dari Jawa, ada yang berasal dari Batak, ada yang berasal dari Sulawesi, dan sebagainya. Sikapnya apa? Kita harus seperti apa? Yang pertama, tidak mengobrol saat menunggu temanmu yang sedang beribadah. Yang kedua, menghargai teman yang berbeda suku. Yang ketiga, tidak mengejek teman yang menggunakan bahasa daerahnya. Karena bahasa daerah merupakan disebut sebagai bahasa ibu. Mengapa demikian? Karena bahasa daerah ini menjadi suatu bahasa pertama yang ada di daerah tersebut. Jadi itu disebut sebagai bahasa ibu. Misalkan Ananda berasal dari Jawa, maka bahasa ibu Ananda adalah bahasa Jawa. Seperti itu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazakallahu khair untuk Ananda yang sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Sekian ya pembelajaran hari ini yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Ananda di pembelajaran terakhir ya, subtema 3 atau tematik 4G ini. Syukran jazakallahu khair. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.